Bismillahirrahmanirrahim. Nabi siapa kan? Nabi Isa. Isa. Jadi jelas ya, Nabi itu lebih banyak sebelumnya dari keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Yaitu dalam rangka Allah memberikan ijabah ya, memenuhi doa Nabi Ibrahim ya, di depan Ka'bah. Ya Allah, anak turunku hendaklah kau jadikan pemimpin. Allah menjawab, ya Ibrahim, nanti yang soleh-soleh akan aku jadikan pemimpin. Tapi kalau yang gak soleh, tentu aku tidak bisa menerima doamu, menerima permintaanmu. Tapi dasar orang Israel, Bani Yahudi, ya, udah dikirim berpuluh-puluh nabi, yang terakhir kedua malah dibunuh, Yahya dan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Sekarang nanti kita tengok apakah Nabi Isa juga dibunuh oleh Bani Israel. Ya, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang ke-24, Isa banu Maryam. Isa yang menjadi anak laki-lakinya Siti Maryam. Siapa Isa ibnu Maryam? Wa dan adapun Isa ibnu Maryam Abdullah wa rasuluhu. Abdullah yakni hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Jadi Isa ibnu Maryam itu hambanya Allah sekaligus utusannya Allah. Kalau kita apa? Kalau kita semuanya apa? Abdullah. Kita itu hanya hambanya Allah. Hamba Allah itu tugasnya ya hanya menyembah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi walaupun nggak ada surga, nggak ada neraka, seandainya Allah itu tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, kita itu wajib tetap beribadah. Karena apa? Allah, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Sedangkan Allah menciptakan surga dan neraka itu ya untuk memberikan hadiah. Apa? Hadiah itu apa? Reward. Punishment itu neraka ya. Kalau yang ini ya kita hukum punishment masuk neraka. Yang berprestasi, yang beramal soleh, yang beramal baik mendapatkan reward. Nah, bonusnya apa? Surga. Tapi seandainya nggak ada surga dan neraka pun kita tetap wajib ibadah. Itulah kalau udah orang santri. Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun Isa bin Maryam Abdullah hamba Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Wa kalimatuhu dan menjadi juru bicaranya. Wa kalimatuhu dan menjadi juru bicaranya Allah. Allati alqoha yang menemui. Allati alqoha yang melaksanakan. Alqo itu menemui kan, arti katanya aslinya itu. Allati alqoha, allati yang menjadi alqoha dilaksanakan oleh Isa ila Maryam kepada Siti Maryam. Jadi Nabi Isa itu melaksanakan tugas kalimat juru bicara. Juru bicaranya Allah itu sebagai Rasul, menjadi juru bicaranya Siti Maryam sebagai hambanya Allah. Ila Maryam kepada Siti Maryam. Jadi Nabi Isa diutus oleh Allah, dilahirkan ke dunia ini. Pertama menjadi juru bicaranya Siti Maryam. Kenapa? Kok Nabi Isa dilahirkan di dunia ini menjadi juru bicaranya Siti Maryam ibunya? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Siti Maryam masa ibu perlu juru bicara? Kita aja yang ibu ya, seorang ibu yang ada juru bicaranya di dunia ini satu-satunya ya hanya Maryam
yang mempunyai anaknya namanya Isa. Nah, Isa dilahirkan itu fungsinya salah satunya yakni menjadi juru bicara ibunya. Kenapa? Gara-gara pas di kampungnya ini Maryam kan banyak orang yang nanyain Nabi Isa. Nanyain apa? Nanyain apa tuh? Bukan hanya difitnah atau tuh ibu Nabi Isa. Nah, nanyain Siti Maryam itu kan gak punya suami, ya? Kok punya anak? Berat. Oh Maryam, kamu itu kan gak punya suami. Nah, tapi kenapa kamu melahirkan? Bisa hamil, bisa punya anak. Ini yang menjelaskan siapa? Yang bisa menjelaskan adalah Isa. Makanya Isa itu dilahirkan ke alam dunia itu oleh Allah, salah satunya diberi tugas menjadi juru bicaranya ibunya. Kenapa? Kalau dijawab oleh Maryam, Siti Maryam, orang nggak percaya. Enggak, saya demi Allah, ya, demi Allah, demi Rasulullah saya nggak pernah berzina. Nggak percaya, nggak mungkin lah kalau nggak zina. Oh, kamu itu nggak punya suami, ya. Kira-kira mungkin nggak kalau sekarang orang nggak punya suami zaman sekarang, tapi bisa punya anak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ya mungkin kalau berkehendak. Apa sih yang nggak mungkin ya? Mungkin aja. Tapi kalau secara syar'i, secara hukum agama, secara ilmu biologi tidak mungkin. Itu nggak akan orang nggak akan ada yang percaya. Seandainya terjadi zaman sekarang pun itu orang nggak akan percaya kok orang melahirkan seorang perempuan, seorang ibu yang melahirkan tapi tidak mempunyai suami. Berarti ada apa-apanya. Berarti sama orang laki-laki. Ya nggak mungkin. Makanya Isa alaihissalam itu berfungsi sebagai juru bicaranya ibunya supaya umatnya itu yakin bahwa ibunya itu tidak zina. Makanya begitu dilahirkan ya, kalian pernah sejarah ya, Nabi Isa sendiri kan menjawab ya, ibu saya itu nggak berzina, saya itu dilahirkan oleh Maryam ibu saya, tapi tanpa bapak. Begitu dilahirkan Isa kecil, Isa orang bicara bahwa ibunya tidak pernah berzina. Barulah ada yang yakin, barulah ada yang percaya bahwa Maryam itu orang suci. Artinya apa? Tidak pernah berzina. Ya, luar biasa. Itu ada Siti Maryam. Kalau Adam sama Hawa, ya nggak ada sebelumnya. Kalau Adam sama Hawa itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah bisa menurunkan ke alam dunia, bisa menciptakan. Lah ini Nabi Isa udah ada ibu, berarti bahan bakunya itu sudah ada sebelah. Kalau nggak ada bahan bakunya aja bisa, apalagi ada bahan bakunya. Begitu juga nanti. Orang udah mati, udah menjadi debu, kok bisa dibangkitkan kembali di hari kebangkitan? Dari mana? Ya? Dari mana? Kan udah ada, master card-nya itu udah ada. Tinggal bukanya malaikat itu atas perintah Allah itu. Misalkan si fulan yang namanya Ahmad itu dulu bangkitkan ya, kan bekasnya ada ya. Walaupun dibuang ke laut, dibakar ya, ada di laut ya. Bekas yang sebesar sebiji zarah, sebesar atom itu master card-nya itu masih ada di alam dunia. Apalagi udah ada master card-nya, awal lebih mudah. Nabi Adam Siti Hawa aja belum ada, nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak ada master card-nya, bisa diwujudkan oleh Allah. Nah, itu yang menjawab itu Isa. Makanya disebutkan di sini menjadi juru bicara, wa kalimatuhu menjadi juru bicaranya allati alqaha ila Maryam. Wa ruhun jadi di samping Rasul juga menjadi juru bicaranya Siti Maryam yang notabene ibunya untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa ibunya itu tidak pernah berzina, tetap suci. Hamilnya itu mempunyai anak itu karena kehendak Allah. Waruhun dan membawa perintah. Jadi roh itu membawa perintah. Ya, roh.
Kenapa roh itu diartikan membawa perintah? Ya roh itu memang membawa perintah. Roh kita itu sudah ada semenjak Nabi Adam terusir dari surga, disuruh keluar dari surga. Itu roh kita itu sudah ada di punggung Nabi Adam. Nah, begitu orang tua kita, bapak ibu kita bergulat, lahirlah diri kita. Semasa di dalam kandungan berumur 4 bulan diperintahkan roh, ya roh itu datangi itu. Nah, di rahimnya si ibu fulan itu masuk ke sana, rohnya si fulanah. Masuklah roh itu membawa perintah. Perintah apa? Perintah kehidupan. Janin kamu selama belum ada roh itu nggak hidup, mati. Tapi begitu masuk roh itu membawa perintah kehidupan dari Allah. Janin bergerak, ugat-ugat di dalam rahim ibu. Ya. Makanya waruhun dan membawa perintah kehidupan minhu dari Allah. Wa akhiru anbiya illahi, dan Nabi Isa itu wa akhiru anbiya, dan akhirnya para nabi. Akhirnya para nabi, Allahu artinya nabi Allah, wa rusulihi dan utusannya Allah, min bani Israil, dari bani Israel. Jadi Nabi Isa itu diutus kepada bani Israel, nabinya Allah itu yang paling terakhir semenjak nabi apa? Yang Nabi Soleh, terus yang siapa lagi? Sebelum Nabi Soleh, anaknya Nabi Soleh siapa? Hud. Nah, yang itu Sodom itu yang dibalik itu Hud. Pokoknya banyak lah, puluhan ya kalau nggak salah, nanti dihitung lagi. Untuk nabi yang untuk Bani Israel itu mungkin ada 10, bahkan mungkin lebih. Semuanya tidak berhasil, gagal total. Yang terakhir kedua kemarin Nabi Yahya dan Zakaria mati terbunuh. Termasuk Nabi Isa ya. Nabi Isa itu terbunuh enggak? Kalau secara syariat kan dibunuh ya. Hakikatnya diangkat oleh Allah. Kalau orang Islam meyakini tidak terbunuh, tapi diangkat oleh Allah. Diganti dengan orang yang menyerupai Nabi Musa yang bernama Yudas. Ya, tapi kalau orang umum kan Nabi Isa juga terbunuh gitu aja. Jadi 3 generasi terakhir ya, Nabi Zakaria, Yahya dan Isa itu 3-tiganya dibunuh oleh orang Israel, orang Yahudi. Ya, jadi nggak ada yang sukses ya nggak ada. Nah, waktu itu Allah udah pernah coba Yunus bin Matta itu Ninawa. Udah karena Allah jengkel, udah saya cabut orang Israel, Bani Israel nggak ada nabi, diutuslah Yunus bin Matta ke kaum Ninawa, berhasil. Tapi begitu Nabi Zakaria dicoba lagi di Bani Israel malah dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Terakhir Nabi Isa juga dibunuh. Ya itulah orang Yahudi. Nah, sekarang itulah perang. Sekarang perangnya beda. Kemarin dengan Hamas dibiarin, sekarang pindah ke Libanon dengan Hizbullah. Nah, kemarin Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah sudah dibombardir ya, oleh Israel dengan senjata dari Amerika, sekaligus 100 pesawat dikerahkan ngebom bareng ke tujuannya bunker yang satu. Hasan Nasrullah meninggal, wafat. Ya inilah Yahudi itu memang kejam. Tapi ya kalau kalian ada belajar, udah dewasa, belajar masalah di sekitar Palestina itu ruwet. Nah, Hasan Nasrullah wafat, meninggal. Orang Syria, orang Islam Syria di Damaskus kenapa? Nari pesta kembang api, malah bersyukur. Makanya ruwet di sana itu, ya karena udah bermacam-macam intrik, ya, bermacam-macam kepentingan, ya ada yang senang, ada yang sedih. Makanya kalian harus belajar itu nanti harus tuntas, sehingga menghadapi Bani Israel Yahudi, ya kalian kan nanti kalau bapak mati nanti generasi kalian yang menghadapi Yahudi itu ya. Di Indonesia ada banyak orang Yahudi itu menguasai ekonomi itu ya. Kalau bisa kalian mengalahkan ekonomi orang Yahudi yang ada di Indonesia, itu tugas kalian menyongsong.
Hati-hati dalam memahami pergolakan di sekitar daerah Palestina, menyikapinya itu kalian harus hati-hati. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Nabi Isa itu dibunuh, juru bicaranya Nabi Siti Maria, dan menjadi akhir nabinya Bani Israel. Walakobu dan mempunyai julukan, diberikan julukan. Nabi Isa itu diberikan julukan. Apa julukannya? Al-Masihu, yakni Al-Masih. Isa Al-Masih. Al-Masih itu adalah julukannya. Jadi orang yang beragama Kristiani itu pasti menyebutnya Isa Al-Masih. Al-Masih itu julukannya, julukan Nabi Isa yang diberikan oleh Allah. Wasmuhu dan namanya Isa. Isa itu apa sih? Nama apa? Bil Ibriyati, dengan bahasa Ibriyah. Nah, ini bahasa Ibriyah. Ibriyah, bahasa Ibrani. Sekarang itu bahasanya bahasa Ibrani. Yasu'u yang berarti menyelamatkan. Jadi Al-Masih itu menyelamatkan artinya. Menyelamatkan. Makanya orang Nasrani ya, itu Isa Al-Masih itu Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anak ini yang bernama Isa Al-Masih ini menyelamatkan mereka. Berapapun besarnya dosa pasti diselamatkan oleh Isa Al-Masih. Dengan cara apa? Dengan cara menebus dosa. Jadi orang Nasrani, pertanyaan dia itu tidak ada yang masuk neraka. Semuanya diselamatkan oleh Isa Al-Masih. Dengan cara apa? Menebus dosa. Jadi kalau kalian sekarang berbuat dosa besar, ya udah tinggal ketemu dengan pendetanya, dengan pastornya, Bapak Pastor, saya ingin menebus dosa saya. Setoran uang yang besar, itu udah pasti masuk surga. Makanya kalau Bapak itu fahamnya itu yang ringan-ringan. Tetangga sebelah itu iklannya apa? Promosinya apa? Sudah tenang dengan Bapak di surga. Kalau kita menakut-nakuti, wah sholatnya tidak sah, bacaannya nggak fasih, berarti sholatnya nggak sah, nanti belum tentu, yang rajin juga belum tentu masuk surga. Nah, tetangga sebelahnya sudah tenang dengan Bapak di surga, kok kita menakut-nakuti. Zaman akhir itu hindari cara dakwah yang menakut-nakuti, hindari cara dakwah yang memberatkan. Tetangga sebelah iklannya sudah tenang dengan Bapak di surga. Hati-hati, hati-hati nanti kalau kalian itu dakwahnya dengan keras, menakut-nakuti, ibadah udah sholat aja belum tentu diterima, melakukan ini dosa Islam adanya dosa terus ya, nanti nggak ada yang mau masuk Islam. Yang ada yang sudah Islam lari keluar dari Islam karena banyak ditakut-takuti. Sedangkan tetangga sebelah iklannya sudah tenang bersama Bapak di dalam surga Firdaus. Hati-hati. Ya, kecuali kalau santri ya, santri beda. Ya, Bapak santri ya ini harus jelas, kudunya harus tertib. Kalau enggak ya nanti dosa, sholatnya enggak sah, masuk neraka. Tapi kalau untuk manusia umum ya kan dia belum pernah ngaji. Nah, kita harus tawasud di tengah-tengah. Nah, nanti bab tawasud Bapak jelaskan ya. Sering kan Bapak menyinggung tawasud. Nanti di surat Al-Baqarah sebentar lagi ketemu. Kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ayat 143 144 itu bab tawasud. Bapak itu mau ada dalilnya. Ya, nanti kalau udah ketemu dijelaskan secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Isa Al-Masih itu bahasa Ibrani, tapi Ibrani itu ya udah terbarukan. Sebetulnya Ibriyati, bahasa Ibriyah yang betul itu. Jadi kalau Ibrani itu masih salah, yang benar, yang betul Ibriyah. Yasu'u yang berarti menyelamatkan. Al-Mukhalisu artinya meloloskan. Mukhalisu itu meloloskan dari neraka maksudnya. Makanya punya keyakinan bahwa
umat Kristiani, umat Nasrani itu semuanya masuk surga. Karena Tuhan Bapa itu tugasnya adalah menyelamatkan. Tidak mungkin Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu tidak menyelamatkan umatnya. Dengan cara apa? Menebus dosa. Wa kunyatuhu dan kunyahnya. Kunyah itu nama lambihan ya. Nama samaran kayak Abdurrahman bin Sakhar, kunyahnya Abi Hurairah. Sedangkan Isa Ibnu Maryam itu kunyahnya siapa? Ya, disebutnya Ibnu Maryam. Jadi Ibnu Maryam itu aja, nggak usah disebut Isa Ibnu Maryam. Dulu terkenalnya Ibnu Maryam. Wa minal hikami dan dari sebagian orang ahli hikmah dari Nabi Isa. Isa itu ahli hikmah ilahiyatin tentang ketuhanan al-jalilati yang agung. An khalaqallahu tatkala Allah menciptakan Adami Nabi Adam min ghairi abin tanpa bapak wa umin dan tanpa ibu. Dulu aja Adam tanpa bapak tanpa ibu bisa jadi anaknya banyak, ada yang menyebut 40 ya. Di antaranya Qabil, Habil, Labuda, Ikrimah, yang terkenal kan itu ya. Yang terkenal itu ada anaknya ada 40, itu aja tanpa anak, tanpa bapak, tanpa ibu, tiba-tiba lahir Adam. Ya Allah itu qadir, innallaha qadirun ala kulli syai'. Sungguhnya Allah itu maha kuasa atas sesuatu. Ya, Nabi siapa itu? Yang mengeluarkan onta dari batu. Nabi Soleh. Umatnya minta keluarkan ya anak soleh itu, saya minta onta yang keluar dari batu. Begitu keluar dari batu, susunya itu bisa diperas. Ya kalau Allah mengendaki pun akhirnya Allah mengijabah, dari batu keluarlah onta yang sudah bisa langsung diperas. Ya pun apalagi Nabi Isa sudah ada ibunya yakni Siti Maria, berarti lebih muda. Wa khalaqa Isa dan telah menciptakan Isa min ghairi abin tanpa bapak. Nah, lebih mudah, logika kita aja masuk akal. Kalau ada ibu itu lebih mudah dibandingkan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Begitu juga nanti kalau udah orang mati, hari kebangkitan, hari bangkit dari kubur, masternya udah ada, itu lebih mudah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntasin ya. Yang ke-25 Nabi Muhammad baru 4:38. Ya 20 menit lagi lah. Kalau dibaca semua ya, kalau nggak dibaca semua ya 10 menit tuntas. Itu dalilnya nanti kalian baca sendiri ya. Isinya kan dari dalil-dalil. Yang ke-25 Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang ke-25, Khatimul Anbiya, penutupnya para nabi, wal mursalin, dan penutupnya para utusan, wasayyidul awwalina, dan tuannya makhluk manusia yang pertama kali, wal akhirina, dan tuannya makhluk manusia nanti yang terakhir hidup di alam dunia. Jadi sebelum Nabi Adam lahir itu hakikatnya Nur Muhammad itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada. Jadi Nur Muhammad itu yang pertama kali diciptakan. Sebelum Adam ada, Nur Muhammad itu sudah ada, sudah diciptakan. Tapi belum diturunkan di alam dunia. Tapi yang diturunkan di alam dunia yang pertama kali yakni Nabi Adam. Tapi kalau yang diciptakan oleh Allah pertama kali hakikatnya itu Nabi Muhammad berupa nur, masih disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Makanya ada istilah Sayyidil Awwalin, yang pertama kali siapa yang diciptakan? Ya Muhammad. Wal akhirin, ya nanti ya Muhammad yang diciptakan pertama, tuannya orang yang diciptakan di akhir zaman itu. Karena hakikatnya Muhammad Nabi
aulia, ulama yang alim, alama itu tidak meninggal. Dia masih hidup dan selalu mendapatkan rezeki. Makanya sayyidil awwalin wal akhirin. Arsalahu diutus Muhammad oleh Allah kafatan linnasi, mencakup semua manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua umat manusia. Yang hidup sejaman siapa? Nabi itu. Di antaranya Harun, Musa, enggak. Terus Yahya, Zakaria, Daud, Sulaiman, itu sejaman. Nah, Nabi Daud itu diteruskan oleh anaknya Nabi Sulaiman, ya. Yang itu terus Zakaria juga dengan Yahya. Yahya Zakaria dilahirkan 3 tahun sebelum Masehi. Masehi itu ada penanggalan kelahiran dari Isa al-Masih. Jadi yang sejaman itu ya diantaranya Yahya sama Isa alaihi salam. Itu sejaman, beda 3 tahun umurnya. Kalau Nabi Yahya itu diutus kepada orang jahat. Kalau Nabi Isa diutus kepada orang yang sudah soleh. Atau terbalik, yang diutus ke orang jahat itu Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya diutus kepada orang yang sudah baik. Makanya Nabi Isa itu terkenal oleh orang yang sangat sabar. Ada istilah kalau dipukul pipi kirinya, lantas diberikan pipi kanannya untuk dipukul. Saking baiknya Nabi Isa. Satu generasi beda umurnya Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu hanya 3 tahun. Kalau Nabi Isa untuk orang jahat, Nabi Yahya untuk orang baik, dipisah. Hei Isa, kamu berdakwah kepada orang yang jahat-jahat. Hei Nabi Yahya, kamu saya utus ke orang yang sudah baik-baik. Kalau Nabi Muhammad kafatal linnas, semua orang, ya, semua orang, baik kepada orang Islam maupun kepada orang yang non-Islam. Makanya arsalahu Allahu kafatal linnas. Jelas ya? Beda duluannya Nabi Yunus bin Matta hanya satu kampung Ninawa. Nanti Nabi Soleh itu sedikit, ya, hanya di Gaza Selatan. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad kafatal linnas artinya seluruh dunia. Wa rahmatal lil alamina, dan memberikan kasih sayang kepada orang seluruh alam. Tuh, lebih berat mana? Tugasnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman itu tugas Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Yahya sudah tuntas, Nabi Isa juga sudah tuntas. Ada hal yang baik dan yang buruk hanya terhadap Bani Israel saja. Bangsanya hanya sedikit, kecil, diutus 2 nabi sekaligus, masing-masing berbeda tugas. Itu hanya nggak berhasil. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa secara syariatnya juga dibunuh. Nah, begitu diutus Nabi Muhammad, itu kan keturunan bukan dari Yakub, bukan dari Ishak, ya. Keturunan Yakub tapi dari keturunan dari siapa namanya? Nabi Ibrahim tapi dari Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Kalau Nabi Ishak turunannya yang menjadi Nabi itu banyak sekali, tapi Ismail keturunannya yang menjadi Nabi hanya 1, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan tugas untuk seluruh sekalian alam, seluruh dunia, seluruh golongan, rahmatan lil alamin, untuk Islam dan non-Islam. Jelas ya, kalau sejarah Nabi Muhammad sudah sering dengar, Bapak nggak perlu sampaikan. Nah, di bawahnya itu adalah dalil-dalilnya, Quran maupun hadis bahwa Nabi itu sebagai Nabi. Kita baca sedikit dalilnya, nggak usah semua. Kalau semua panjang sekali. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala wa ma arsalnaka, dan aku tidak akan mengutus, kami tidak akan mengutus Allah kepada Muhammad illa kafatal linnasi,
kecuali untuk mencakup seluruh manusia. Ini surat Saba ayat 28. 28. 28. Kalau angka dari kiri, kalau tulisan dari kanan. Itu untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Ya. Kafatul linnas itu untuk seluruh manusia. Baik Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha diutus. Nah, paling enggak untuk rahmatal lil alamin. Dalil berikutnya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu Al-Anbiya ayat 107. Ya, untuk memberikan rahmat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis. Nah, kalau artikan ini hadisnya ada satu dalilnya. Masali umpamanya diriku, kata Rasul, waqala dan bersabda Rasul, masali umpama diriku, wa masalul anbiya'i dan umpamanya para nabi min qabli dari sebelumku, kama sali rajulin seperti seorang laki-laki bana yang membangun, orang laki-laki bunyanan bangunan, fa asanahu maka membuat baik bangunan itu seorang laki-laki tersebut, wa ajmalahu dan membuat indah, illa maudhi'i kecuali meletakkan labinatin aku sebagai batu bata min zawiyatin dari sisi min zawayahin dari sisi yang banyak. Jadi Nabi itu pernah bersabda, aku itu kalau diibaratkan ya dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya diibaratkan seperti seorang laki-laki yang membangun suatu bangunan. Bata itu ditata rapi di setiap sisi itu. Nah itulah aku. Bata itu ya aku. Ditata rapi di setiap sisi. Nah seperti ini ada segi 4. Artinya apa? Nabi itu menguatkan bangunan. Artinya menguatkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi itu ibarat bangunan itu sebagai bata yang fungsinya menguatkan dan memberikan keindahan nabi-nabi sebelumnya. Jelas ya? Nah, jadi keutamanya paling tinggi. Aku itu bangunan, saya itu mengkokohkan, menguatkan, indahkan bangunan. Nah, jadi nabi-nabi sebelumnya itu belum kokoh, dikuatkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Bani Israel aja nggak mampu, ya berpuluh-puluh nabi mengislamkan Bani Israel nggak mampu, ya. Nabi Muhammad mampu. Ya tentunya ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Ya itu hal yang biasa kan. Tapi berkembangnya kan pesat sekali. Nah, sekarang aja udah menyusul ya. Kalau non Islam itu jumlahnya 2,3 miliar. Yang Islam 1,7 miliar. Tinggal selisih 500 juta. Nah, 100 tahun atau 200 tahun lagi udah kesusul nanti. Buktinya mana Pak Maki ngomong gitu? Di Jepang itu sekarang ya setiap tahun rata-rata rakyatnya berkurang 700.000 orang. Kok bisa Pak Maki? Ya iya. Karena apa? Orang perempuan tidak pada mau nikah. Nggak mau nikah orang perempuan Jepang itu ya. Sehingga yang mati banyak, yang lahir berkurang. Orang Jepang itu sekarang udah banyak yang nggak mau nikah. Sehingga tahun kemarin itu penduduknya berkurang 700.000 orang. India, Cina, nah Cina itu kalau nikah itu dapat hadiah. Karena ya cenderung nggak mau nikah. Kalau orang nggak nikah kan nggak punya anak. Kalau nggak punya anak nanti penduduknya berkurang. Seperti di Jepang itu sudah krisis tenaga kerja. Ya. Jadi sudah krisis tenaga kerja. Jerman juga sama. Jadi kalau musim buah-buahan, negara Jerman itu mendatangkan orang itu dari Sudan, dari Afrika untuk memanen buah-buahan. Karena apa? Rakyatnya tidak mau nikah. Kalau pengen enaknya orang yang pernah nikah, dia cukup hanya jajan. Ya. Pragmatis orangnya, udah jajan aja nggak perlu nikah. Risikonya kalau nikah punya anak. Resikonya kalau punya istri harus tanggung jawab. Akhirnya tidak mau nikah, akhirnya tingkat kelahiran berkurang. Maka
Makanya kalau Bapak punya prediksi 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang, umat Islam itu menjadi yang terbesar. Ya. Itu sudah terbukti sekarang ini. Jepang itu tahun kemarin 700.000 penduduknya berkurang jumlahnya. Karena apa? Antara yang mati dan yang lahir itu lebih banyak yang mati. Kenapa yang lahir berkurang? Karena rakyatnya tidak pada mau untuk nikah. Jerman, Kanada, Swiss, Jerman, Cina, udah mulai. Nanti Islam menjadi negara terbesar. Kalau Rusia belum, masih ada ya. Karena apa? Perang terus, nanti penduduknya berkurang. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi itu untuk menguatkan. Makanya kenapa? Ya, mungkin salah satu sirnya, rahasianya kenapa laki-laki di dalam Islam itu nikah boleh sampai 4 orang istri. Ya, itu dalam rangka menguatkan supaya keturunannya banyak. Islam kalau lebih banyak, ya lebih banyak yang pintar, akhirnya menjadi kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala maka menjadikan anasa manusia yatufuna berputar bihi dengan maudhi labinatin tadi, dengan bata yang ditata tadi, wa ya'jibuna dan mengherankan lahu terhadap batu bata yang dibuat bangunan yang tertata rapi menjadi indah. Itu menguatkan. Artinya apa? Keturunan Islam diajarkan Quran, hadis, tertata akhlaknya, akhirnya menjadi sempurna, menjadi indah. Sedangkan orang lain jauh dari Islam, tidak tertata, akhirnya tidak kuat. Ini mulai terbukti. Kalau kalian punya keahlian, misalkan kelas, kalian punya keahlian kelas, pergi ke Kanada, diterima oleh negara Kanada itu untuk menjadi penduduknya. Karena apa? Di sana kekurangan tenaga kerja. Kenapa? Karena yang nikah itu terbatas. Luar biasa ini Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna dan berkata, "Halla bu'yau." Halla bu'yau, enggak tahu artinya bu'yau ya. Kemarin itu apa? Halla sekiranya mudiat meletakkan hadhil labinata, ini bata. Fa'ana maka adalah aku al-labinatu bata itu. Nah, ibarat bangunan yang tersusun kuat, indah, ya itu ibarat diriku kata Nabi. Itulah aku. Artinya apa? Aku ini menguatkan, mengindahkan nabi-nabi sebelumnya, menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya. Udah sampai di situ penjelasannya. Kalau yang di bawah itu adalah dalil-dalil. Wa ulai rusuli shallallahu alaihi qad ja'a dzikruhum bil Qur'an. Rasul itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sama nyata asyara, ada 18 rasul. Malkuruna disebutkan di surat Al-An'am, di Quran ada di surat Al-An'am. Itu ada 18 nabi dan rasul. Ngumpul di surat Al-An'am. Ada berapa? Ada 18. Nabi ada berapa? Nabi dan Rasul ada 25. Berarti yang 7 di mana? Wasab'atun, dan yang 7 akharuna yang lain fi iddati ayatin, di beberapa perhitungan ayat yang lain. Nah, baru disebutkan di sini. Allah Ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumin arfa'u darajatan man nasya inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Nah, disebutkan kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadzalika nadzil muhsinin. Itu disebutkan, disebutkan dalam surat Al-An'am. Ada berapa di surat Al-An'am? Ada 18. Wa qala ta'ala Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa
kullum minas sholihin. Nah, itu yang nomor 85. Yang tadi nomor 83. Wa Ismaila wa Ilyasa wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Jadi 8 berapa itu? Berarti 82 sampai 83. Kalian hitung nanti pasti pas 18. Sedangkan yang 7 terpencar di beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya wa qala ta'ala innahu hastafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Imran itu bapaknya Nabi Musa ya. Mungkin juga itu termasuk nabi, tapi kan kita nggak tahu ya, karena tidak disebutkan. Wa ila 'adin akhahum Hudan. Itu untuk kaum 'Ad itu Nabi Hud. Wa Ismail wa Idris wa Dzal-Kifli kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Di surat Anbiya itu dalil-dalilnya. Nah, nanti yang terakhir itu ditutup. Terakhir waqala ta'ala maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinnar rasulallahi wa khataman nabiyyin. Penutup nabi. Nah, nanti jumlah nabi itu diperselisihkan. Nah, ini disebutkan nabi itu tidak disebutkan semua, ada dalilnya. Itu apa dalilnya? Nah, ini wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsuhum 'alaik. Sebagian ada yang disejarahkan, ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahil hamidani wa muntahal ilmi wa mutlaqal ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillahil hamidani wa muntahal ilmi wa mutlaqal ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillahil hamidani wa muntahal ilmi wa mutlaqal ridha wa zinat al-'arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.